Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Dianti Hairuman yang akan menjadi moderator pada materi pelatihan pagi hari ini. Materi hari ini akan disampaikan oleh narasumber Bapak Aris Hadian. Dimohon Bapak Aris Hadian untuk memulai pelatihannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang udah kenal di sini. Saya lihat tadi beberapa peserta. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk kegiatan pelatihan GeoGebra. Jadi untuk pelatihan hari ini kita akan menggunakan GeoGebra versi 5 ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang menggunakan GeoGebra versi 6. Sebenarnya sih sama aja antara versi 5 dan versi 6. Cuman versi bedanya itu hanya pada interface-nya aja Bapak Ibu. Mungkin yang terbiasa pakai versi 5 silakan pakai versi 5. Kalau terbiasa pakai versi 6 silakan menggunakan yang versi 6. Kalau saya sendiri terbiasa menggunakan versi 5 Bapak Ibu. Pernah pakai versi 6 agak bingung juga letak-letak tombolnya di mana dan seterusnya. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Tapi intinya sama aja. Untuk 3D juga sama sebenarnya, di versi 6.5 juga ada untuk 3D-nya. Kemudian sebelum saya mulai, Bapak Ibu udah terinstall semua belum untuk GeoGebra di komputer masing-masing? Ya, sudah. Sudah ya Bapak Ibu ya. Atau sebelumnya ada yang sudah pernah menggunakan GeoGebra? Bapak Ibu udah ada yang pernah menggunakan GeoGebra belum sebelumnya? Jadi kalau saya lihat sepertinya ada yang sudah pernah pakai, ada yang baru menggunakan GeoGebra dan seterusnya ya. Jadi di sini mungkin saya tidak menjelaskan dari awal tentang penggunaan GeoGebra, mungkin sekilas saja saya jelaskan. Nah, sebentar, saya mau share screen dulu. Tampak semua Pak Ibu di sana? Ya. Belum. Iya Pak, udah. Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya? Sudah. Nah, ini tampilan GeoGebra Bapak Ibu, tampilan GeoGebra-nya seperti ini. Sudah. Seperti ini tampilan GeoGebra-nya. Jadi sekilas mungkin perlu saya sampaikan. Jadi di sini ada menu-menunya, ada menu-menu di sini. Kemudian di sini ada tools. Jadi ini tombol-tombolnya. Sebenarnya antara isi di menu dan tombol sebenarnya sama aja. Cuma kalau di tombol ini, di tools ini itu ada gambarnya. Jadi misalkan untuk berkaitan dengan titik, nah di sini ini berkaitan dengan titik, poin. Ini tidak hanya poin aja, di sini ada panah kecil Pak Ibu. Nah ada pilihannya. Kalau dilihat dari namanya kan udah jelas ya. Ini untuk membuat sebuah titik. Ini membuat titik pada objek dan seterusnya. Ini ada intersect, perpotongan dan seterusnya. Kemudian ini yang berkaitan dengan garis. Selanjutnya itu ini berkaitan dengan kedudukan dua garis. Di sini ada tegak lurus, ada sejajar, perpendikular bisektor itu adalah garis tinggi, garis tengah nih ya, garis tengah, dan seterusnya. Kemudian di sini berkaitan dengan bidang datar, ini berkaitan dengan lingkaran dan unsur-unsurnya. Di sini kaitannya dengan, nah ini udah jelasnya ada elip, hiperbola, parabola, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan sudut. Nah, nanti bisa dibaca-baca sendiri Pak Ibu, lihat-lihat.
dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada lembar kerja nih, tempat kita nanti grafiknya ada di sini, grafik ya, sini. Kemudian ada algebra di sebelah kiri, ini rumus-rumus dari grafik itu nanti ada munculnya di sebelah kiri. Kemudian di paling bawah itu ada kolom input. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau yang belum pernah menggunakan, di sini Bapak Ibu bisa langsung masukkan suatu rumus atau persamaan matematik ya. Nah, di situ nanti akan muncul rumusnya di situ. Nah, sebelum saya mulai ada pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, silakan. Belum ada ya? Belum ada pertanyaan. Oke, untuk yang sesi pertama ini nanti GeoGebra 2 ya. Yang pertama yang saya sampaikan, materinya trigonometri. Kemudian ada yang disampaikan oleh Bu Leni. Nanti yang Bu Leni itu materinya adalah integral. Nah, untuk trigonometri saya hanya menyampaikan 3 materi ya Pak Ibu. Modulnya belum diterima ya? Modulnya? Belum. Pak. Oh, belum. Nanti akan dengan co-hostnya nanti akan dikirim lewat itu ya, lewat room chat. Oh, udah dikirim? Sudah saya kirim di chatnya ya, bisa dicek Bapak Ibu, terima kasih. Oh, di ruang chatnya ada. Oke. Di ruang chatnya ada itu bit.ly P2M GeoGebra. Nah, di situ ada modul dan file latihan. Jadi nanti ada 3 jenis file latihan yang akan saya sampaikan cara pembuatannya ya. Jadi di sini adalah cara pembuatan media menggunakan GeoGebra. Contohnya seperti ini Bapak Ibu yang sudah jadi. Nah, mungkin yang mengajarkan trigonometri pernah, udah tampak belum Bapak Ibu di layar masing-masing? Ya, sudah. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini salah satu contoh mungkin yang bisa diajarkan. Di SMA itu ada materi trigonometri ya, yang A, misalnya ini rumus samanya, Fx sama dengan A tambah B sin C dikali X plus A. Nah, kalau nilai A-nya berubah, ya, nilai A-nya bertambah, pada kurvanya apa yang terjadi? Kalau nilai B-nya bertambah atau berkurang, apa yang terjadi seperti itu? Nah, ini contoh yang sudah jadi, Pak Ibu. Nanti kita akan membuat contoh yang seperti ini. Misalnya nilai A-nya 1. Nah, di sini nih, lihat Bapak Ibu di atas ini. Di bawahnya yang warna merah, tulisan Fx sama dengan itu. Ini adalah rumus setelah nilai A-nya ditambah. Lihat, kalau nilai A-nya bertambah, kurvanya akan naik turun. Bentuknya tidak berubah. Seperti itu. Kalau nilai B-nya bertambah dan berkurang, nah dia akan naik lentur atas bawah ya. Ditarik ke atas dan ditarik ke bawah. Jadi harapannya siswa itu akan lebih mudah memahami kalau disampaikan secara visual dan animasi seperti ini. Nah, kalau C-nya bertambah, nah ini berkaitan dengan apa ini? Panjang gelombang ya. Jadi kalau bertambah dia secara periodiknya bertambah. Seperti itu. Kemudian kalau sudutnya alfanya bertambah, nah dia akan kalau bertambah dia akan ke kiri. Ya. Kalau berkurang dia akan ke kanan. Nah, ini sudutnya harusnya sampai negatif. Oke, itu contoh yang pertama. Ada lagi contoh yang lain yang akan saya ajarkan nanti. Nah, ini contoh sudut yang berelasi Pak Ibu. Mungkin kita ngajarkannya menggunakan hafalan ya, yang sudut berelasi 90 plus,
90 min itu ya, 180 plus 180 min dan seterusnya, sudut berelasi. Nah, di sini ini contoh misalnya sudutnya 135. Nah, 135 itu sama dengan 90 plus 45. Nilai sin-nya, sin 135 sama dengan cos 45. Nah, di sini nilainya ternyata sama. Nah, kalau nilainya sama berarti sin 90 plus 45 sama dengan cos 45. Sebenarnya ini trik aja sebenarnya Pak Ibu. Ini cara untuk mempermudah guru supaya siswa lebih mudah menghafal. Harapannya seperti itu harapannya. Kalau sudutnya lebih dari 180, misalnya 200. Oh, 200 silakan coba sendiri nanti ya, Bapak Ibu. Nanti yang penting yang sebelum sudut antara 90 80 saya ajarkan, nanti sisanya silakan coba sendiri. Gimana, Bos? Nah, ini sudut alfa. Oke, untuk materi ketiga nanti, materi ketiga itu tentang rumus jumlah. Nah, rumus jumlah. Jadi nanti yang diharapkan kesimpulannya seperti ini, Pak Ibu. Kesimpulannya. Bentar. Sudah tampil belum? Ya. Nah, nanti harapannya akan tampil kesimpulannya seperti ini. Sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Selama ini kan kita mengajarkannya secara aljabar kan, menggunakan hitungan atau bukan aljabar, bisa aja hafalan kalau nggak salah, langsung dikasih kan, langsung dikasih rumusnya, kemudian kita minta siswa menghafalkan. Nah, ini salah satu cara dengan membuktikan menggunakan grafik, menggunakan apa namanya, bangun datar. Caranya seperti apa? Nah, ini nanti kita bahas, ya. Jadi ini tinggal klik aja nanti, tinggal klik. Nah, ini asalnya dari mana? Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Oke, nah dari 3 materi itu sekarang saya tawarkan dulu nih Bapak Ibu, mau menggunakan, mau mempelajari materi yang mana dulu atau secara berurutan yang tadi. Jadi kalau berurutan yang pertama yang sinus dulu tadi. Iya, Berurutan aja, Pak. berurutan. Berurutan, Pak. Berurutan aja ya. Oke, Iya. berurutan. Kalau berurutan berarti dari materi yang pertama tentang eksplorasi sinus. Ya, sinus. Eksplorasi sinus. Saya buka dulu file yang baru. Sudah ada semua Bapak Ibu di depan? Di layar masing-masing? Ya, sudah. Oke. Jadi untuk eksplorasi sinus itu kita, nah kita kan akan menampilkan grafiknya kan berubah-ubah, nilainya kan yang bisa diganti-ganti. Di situ kita bisa menggunakan ini, kita bisa menggunakan slider. Pertama mau satu dulu rumusnya biar nggak lupa ya Bapak Ibu ya. Satu dulu rumusnya menggunakan ini ABC, menggunakan teks ya, menggunakan teks. Bapak Ibu klik di sini teksnya. Kalau tadi tidak muncul, klik panah kecil di kanan bawah, lalu pilih teks, kemudian nah tulis. Tadi rumusnya adalah fx sama dengan A ditambah B dikali sin
C dikalikan X tambah alfa. Nah, alfanya di simbol, pilih basic, kemudian pilih alfa. Tutup kurung. Ini kan tulisannya kecil loh Ibu, kalau mau diperbesar bisa dipilih di sini. Ini ada small, kecil, pilih yang large misalnya, atau yang very large, yang paling besar. Kemudian, nah ini rumusnya ya. Jadi dari rumus ini, Bapak Ibu terlihat nih. Sebentar, biar dia letaknya teks ini biar kalau grafik saya geser-geser ikut bergeser, itu tinggal klik kanan di teks ya. Klik kanan, pilih absolute position on screen. Jadi dia nggak akan ikut bergerak. Nah, ini buktinya ya. Nah, selanjutnya, nah dari rumus ini dapat kita lihat apa aja yang kita butuhkan. Nah, variabel apa aja yang kita butuhkan. Nah, yang kita butuhkan ada berapa nih? Ada 1, A, B, C, dan alfa ya. Jadi ada 4. X ini nggak kita hitung. Karena ini kan kaitannya dengan sumbu sebenarnya ya, dengan sumbu X. Nah, jadi kita butuhkan 4 angka yang bisa berubah-ubah. 4 angka itu kita bisa membuat menggunakan slider. Slidernya klik dulu di sini sembarang. Slider, kita tentukan. Nanti di slider itu ada 3 jenis, ada number, angle, sama integer. Kita gunakan yang number, yang bilangan, karena kan berupa bilangan. Namanya kita namakan A gitu ya, biar sama ini A. Kemudian intervalnya sekarang. Intervalnya mau berapa intervalnya? Nah, kalau A kan bisa negatif, bisa positif. Ya, kita tentukan misalnya paling rendah negatif 10. Paling banyak maksimumnya positif 10. Nah, increment-nya atau kenaikannya itu jadi setiap kita geser slider itu naiknya berapa. Nah, kita isi 1. Mau diisi 2 Bapak Ibu juga bisa. Kalau diisi 2 berarti nanti dari min 10 bisa naik menjadi min 8, min 6 dan seterusnya. Kalau 1-1 naiknya 1-1. Lalu kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kalau kita geser ke kanan, karena increment-nya 1, jadi A-nya 2. 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Paling banyak 10, paling rendah negatif 10. Nah, dengan cara yang sama, kita juga membuat slider untuk B. Sama, kita buat negatif 10 dan 10. Increment-nya 1. C juga sama, C min 10 sampai 10. Ini Bapak Ibu intervalnya kalau mau diubah-ubah silakan diubah-ubah sendiri. Mau minimalnya 5 juga boleh, maksimalnya 5 juga boleh. Nah, gitu. Sudah ada 3, kurang 1 lagi. Nah, 1 lagi itu alfa ya. Alfa, ini alfa itu kan sudut. Nah, sudut berarti kita pilihnya angle. Angle biar sama, karena ini pakai nama alfa, maka namanya saya juga alfa. Di sini kebetulan sudah alfa. Nah, intervalnya ingat, derajatnya jangan dihapus, Bapak Ibu, jangan dihapus seperti ini. Nanti dia kalau Bapak Ibu menuliskan, misalnya di sini menuliskan 45, itu bukan 45 derajat, tapi 45 radian biasanya. Ya. Kita ulangi lagi. Angle, sudutnya dari negatif ya, misalnya dari negatif
Bisa nggak negatif 180 derajat sampai 360. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai persiapan slidernya. Kita letakkan dulu tempatnya. Kita letakkan di paling kiri atas saja. Khusus slider. Kalau slidernya mau diganti warna, silakan Bapak Ibu biar lebih menarik. Misalnya ini warnanya merah, yang A-nya merah, B-nya warna biru, C-nya hitam. Nah, ini kan udah warna beda-beda. Oke, persiapan yang pertama udah. Kemudian kita membuat kurva. Membuat kurva. Nah, di sini membuat kurvanya, kita ketik dulu rumus kurvanya. Misalnya, fx, kita gunakan fx sama dengan ya. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan y sama dengan. Y sama dengan apa gitu ya. Ya, dalam ini y sama dengan sin x. Bisa juga menggunakan fx sama dengan apa gitu. Nah, ini rumusnya tadi apa? A, tinggal Bapak Ibu tulis ketik A. Nah, lihat, ini langsung muncul nih yang warna oranye. Karena saya nulis A-2 kan dibaca sebagai garis. Ini kalau saya ubah-ubah kan ikut berubah nih. Nah, ini belum selesai ya. Oh, kok hilang? Kalau seandainya Bapak Ibu hilang, kita lihat di bentuk aljabarnya di sini. Nih, ini tadi belum selesai. Sudah saya enter. Oke, saya hapus dulu. Jadi, fx sama dengan A ditambah B dikali sin buka kurung C buka kurung lagi X ditambah alfa. Alfanya nyarinya di sini di sebelah kanannya ya. Alfa di sini nyarinya kanan bawah. Alfa. Nah, kalau Ibu lihat sekarang di input ini, di input fx sama dengan A tambah B tambah E dikali sin C X tambah alfa. Nah, ini A, B, C, dan alfanya warnanya agak berbeda karena dia berkaitan dengan slider. Oke, kalau udah selesai kita enter. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, coba kalau Bapak Ibu lihat, ini kalau B-nya saya geser, ini B tadi pengalisinnya ya. Supaya nah ini sekarang. Supaya sin X berarti A-nya harus berapa Bapak Ibu? A-nya. Supaya sin X. A-nya harus 0 ya. A-nya harus 0, B-nya 1 supaya menjadi kurva sin yang normal dulu. C-nya 1, alfanya 0 derajat. Nah, ini yang kurva normal. Nah, dari kurva normal ini kan panjang, Bapak Ibu. Sedangkan saya hanya ingin menampilkan, ya sebelumnya ada yang tertinggal. Di sini sumbu X-nya itu masih bilangan-bilangan real ya, bukan derajat ya. Harusnya kan X-nya derajat nih. Iya, iya. Ya, harusnya derajat. Nah, kalau seperti ini masih radian sebenarnya sih. Jadi kalau radiannya seperti ini, supaya tidak membingungkan siswa, kita ubah dulu menjadi derajat. Nah, kalau derajat kayaknya agak susah, mungkin radian yang lebih cocok di sini, GeoGebra. Jadi caranya adalah klik kanan di sembarang lembar di sini, klik kanan, kemudian pilih grafik. Tunggu muncul dulu. Nah, di sini di bagian X-aksis, X-aksisnya, Bapak Ibu pilih unitnya yang Pi.
Yang Pi. Yang Pi. Nah, kalau yang Pi akan terlihat nih. Akan terlihat. Nah, kalau min 2Pi kan 0 dia, atau min 360 derajat 0. Ini ya, pas ya. Pas. Nah, tapi ini agak terlalu lebar supaya agak sempit dikit biar melihatnya lebih enak gitu ya. Kita ubah nih perbandingan x-aksis sama y-aksisnya. Kita ubah perbandingannya. Ini ini perbandingan ini nggak ngubah nilai, hanya mengubah apa namanya? Mengubah perbandingan sumbu X dan sumbu Y. Kita ubah x-aksisnya 2 coba. Kalau 2 gimana? Nah, agar lebih enak gitu ngelihatnya, agak lebih lonjong. Biar gak berubah-ubah lagi, kita kunci di sini, kita klik kuncinya. Oke, sudah. Nah, jadi seperti ini kurvanya. Nah, kemudian di sini saya hanya saya ingin menampilkan kurva sinus itu hanya pada sudut tertentu atau sudut yang dengan rentang terbatas. Ini kan untuk tak terhingga ke kanan dan tak terhingga ke kiri kan. Kita geser lihat ke kiri itu akan ada terus. Ke kanan, kita geser ke kanan juga pasti ada terus. Nah, saya hanya ingin menampilkan kurva sinus ini dari min 2pi sampai 2pi aja. Caranya gampang, caranya. Jadi, Bapak Ibu tinggal menambahkan di input ini, di input, kita tambahkan persamaan baru. Kita persamaan baru, GX misalnya, GX sama dengan, nah karena ada rentang itu ada if. Nah, di sini akan muncul nih, rumusnya apa? If, condition, kemudian then-nya apa, if, condition, then, atau else-nya apa, dan seterusnya. Kita pilih yang pertama sebenarnya. Yang pertama, jadi if. Nah, kondisinya apa? Jadi kondisinya saya mau sumbu X-nya itu, atau kurvanya itu hanya pada rentang min 2pi sampai 2pi. Berarti nulisnya adalah min 2pi. Nah, pi-nya tinggal cari di simbol. Di sini ada pi ya. Pi kurang dari X kurang dari 2pi koma F gitu. Nah, itu udah muncul sebenarnya, udah muncul. Kita sembunyikan dulu aja yang kurva yang lama. Kita sembunyikan, caranya adalah klik dulu kurva fx yang awal, klik kanan, kemudian show objeknya kita nonaktifkan. Nah, ini. Nah, supaya gambarnya lebih jelas, saya ubah warnanya. Ini abu-abu ya. Jadi warna merah misalnya. Supaya tampilannya bagus, saya pertebal. Cara pertebalnya Bapak Ibu tinggal klik di sini, line. Kemudian paling bawah itu ada ukuran ketebalan. Kita geser ke kanan. Nah, ini sih paling tebal, ini paling tipis. Saya pilih paling tebal aja. Seperti ini kira-kira. Ini adalah kurva sin X. Kurva sin X. Nah, langkah terakhir itu saya akan menampilkan rumus fx yang real. Maksudnya yang real itu adalah mengikuti dari slider yang berubah atau nilai A, B, C, alfanya yang berubah-ubah. Jadi caranya seperti ini. Kita sama menggunakan teks, kemudian kita klik di sini, fx, tuh, sama dengan, nah, nilai A itu adalah
nilai A pada slider ya. Nah, maka kita pilih di objek, Bapak Ibu. Di objek sini ada nih objek. Pilih nilai A-nya. Kalau dilihat di previewnya di sini 0. Kenapa? Karena nilai A-nya jadi 0, ya. Karena nilai A-nya 0. Kalau A-nya berubah jadi 1, di previewnya juga akan ikut 1. Kemudian setelah nilai A ada B, nah sama dengan cara yang sama. B, kemudian sin C, nah C-nya sama. C, kemudian X ditambah alfa. Seperti ini kira-kira. Jadi kalau nilai A-nya berubah, nah, di rumus fx yang warna merah itu juga akan ikut berubah. Kalau B-nya berubah, nah, seperti ini. Jadi nanti pembelajaran di kelasnya, Bapak Ibu tinggal menampilkan media ini, kemudian, sebentar nih guys. Kemudian tinggal memancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya bagaimana kalau nilai A-nya berubah, posisinya seperti apa? Kalau nilai B-nya berubah, posisinya seperti apa, dan seterusnya. Oke. Ini untuk materi pertama, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Lagi Pak, yang mengubah itu yang sumbu X-nya itu Pak, menjadi derajat Pak. Yang sumbu X yang mana Pak? Oh yang ini? Ya. Menjadi derajat. Bisa nggak tadi menjadi derajat Pak? Kalau menjadi derajat kayaknya kurang bagus Pak. Karena ya bisa sih sebenarnya. Cuman ya ini saya coba dulu aja. Ini kan dalam radian ya Pak Ibu ya? Iya. Kalau dalam derajat, lebih familiar derajat. Kalau dalam derajat, nah kita pilih grafik. Di sini ada pilihan derajat Pak. Nah kalau kita coba seperti ini, kayaknya tidak sesuai Pak. Oh. Ya, masa 1 derajat, dia masih mengacunya pada apa ini? Karena sumbu X di sini itu bilangan real sebenarnya, jadi kayak bilangan radian. Yang cocok itu ya pakai pi kita. Pi, oke. Kalau pi kan kesepakatan bersama dalam matematik itu pi itu kan 180 derajat. 2 pi berarti ya 360 derajat, seperti itu. Ya. Nah, kalau tidak ada, saya ada pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah nih katanya. Kata panitianya. Nah, tadi dalam membuat kurva ini, tadi kan ini terbatas nih dari min 2pi, min 2pi sampai 2pi. Saya sekarang ingin, pertanyaan saya, apakah ada yang bisa Bapak Ibu mengubah atau membuat kurva sin X atau cos X lah, cos X, yang rentangnya dari 0 sampai 2pi. Ini saya sembunyikan dulu. Ada yang bisa nggak Bapak Ibu? Supaya muncul, saya ketikkan di sini. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau
Kalau batasnya dari 0 sampai, nah sekarang nih, satu saja saya ketik. Batas dari 0 sampai 2pi. Untuk cos. Untuk misalnya FGH. X-nya nah, agak beda dikit ya. Cos X plus alpha. Nih Bapak Ibu, ada yang mau nyoba nggak? Silahkan. Jadi saya akan membuat kurva yang batasnya hanya dari 0 sampai 2pi. Jadi kurva itu yang akan ditampilkan hanya A dikalikan cos X plus alpha. Ada yang mau nyoba? Belum ya? Oke. Silakan. Atau ada yang mau nyoba-nyoba sendiri dulu di komputer masing-masing? Silakan. Apa? Ini pesertanya ada berapa ya? Ini. Ada 48, Pak. Cuma kayaknya masih banyak yang belum masuk ke sini. Oh iya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba soal yang diberikan Pak Aris, karena nanti ada hadiahnya, total hadiah senilai 500.000 untuk setiap sesinya. Bisa di-share screen di GeoGebra-nya. Biar semangat, Pak. Semangat. Nolnya nggak kebanyakan, Le. Kan total hadiah, Pak. Oh, total. Iya. Kalau semakin dikit yang menjawab, ya bagian nanti semakin banyak. Silakan Bapak Ibu di-share screen jendela kerja GeoGebra-nya kalau mau mencoba. Mohon maaf Pak, sebelumnya boleh bertanya dulu. Oh iya, boleh. Silakan, Bu. Yang tadi Bapak menampilkan untuk yang angle itu yang objeknya, yang untuk objek itu harus klik kanan ya Pak? Angle yang mana Ibu? Ya, untuk menghasilkan tadi kan yang angle-nya berapa, yang ada realnya berapa gitu.
Tadi tiba-tiba Bapak langsung memunculkan kayak kotak untuk mengisi format itu. Itu klik kanan atau ada Yang ini mungkin Bu, yang slider mungkin. Yang ini. slidernya? Nah, ada di slidernya. Iya, ada di slider Bu. Itu untuk nilai yang apa namanya, yang berubah-ubah ini nanti. Jadi untuk yang menampilkan yang ini alpha ini. Oke. Oh iya ya. Jadi kalau slider ini berubah-ubah, rumus yang di sebelah kanan ini juga akan ikut berubah. Untuk mengelingkan slider dengan teks yang kita buat, seperti apa tadi? Mohon maaf Pak. Jadi kalau melingkan antara slider dengan teks, pertama kan kita harus teksnya dulu ya Pak Ibu ya. Nah, teks, nah di sini kita tulis rumusnya, misalkan tadi kan fx sama dengan, supaya ngeling, nah ngeling itu pilihnya di objek sini Bu. Di objek, nah tinggal pilih tadi apa yang menghasilkan nilai, oh alfa, yang kita klik alfa. Nah, itu lihat nih, di previewnya kan udah 70 derajat, karena di sini alfanya udah 70. Jadi kalau ini kita ubah, di sini nanti akan ikut berubah. Ini kan masih belum. Kalau kita oke, nah di sini jadi tulis. Tinggal ditambahkan kalimat-kalimat aja, misalnya misalnya berdasarkan kurva tampak bahwa persamaan fx, sebenarnya kalau menggunakan formula LaTeX lebih enak sih sebenarnya, agak lebih bagus, sama dengan A. Nah, kalau kita tulis A, nah ini akan jadi A, nggak akan ngeling. Kalau kita ganti A-nya dengan objek di sini, nah di objek, pilih objek, klik A, nah ini nanti huruf A-nya kayak ada tanda kotaknya gini Bapak Ibu. Nah itu artinya dia ngeling ke situ, ngeling ke A. Ditambah B, kalau B gini, berarti itu dibaca B huruf, bukan B objek. Nah kalau kita pilih B yang di sini, B, jadi caranya gini, sampai salah ketik. Objeknya B, kecuali kalau di sini banyak ya Bapak Ibu ya, banyak kita susah nih nulisnya. Nah Bapak Ibu, karena ini dikit sih nggak masalah, kalau dikit ini kan tinggal pilih B gitu. Kalau seandainya banyak, Bapak Ibu kerjanya banyak menggunakan variabel di sini, nah tinggal pilih empty box saja, dan diisi apa namanya, nah B, seperti itu. Bisa juga seperti itu. B, sin, C, nah ini C lagi, berarti C-nya itu C objek ya, C, kemudian X ditambah alfa. Nah, seperti ini. Cuman kurang bagus penampakannya kalau menggunakan yang biasa. Kalau Bapak Ibu menggunakan LaTeX itu mungkin lebih bagus. Misalnya, nih kita centang dulu nih LaTeX formulanya. Jadi LaTeX formula itu nanti kita bisa menampilkan dalam teks itu beberapa rumus yang maksudnya simbol-simbol ya. Simbol-simbol yang apa namanya? Simbol-simbol matematika, misalnya ini akar. Nah, kita bisa menampilkan seperti ini nanti. Ada sum atau sigma, integral, dan seterusnya. Jadi kita bisa nampilkan ini. Kalau yang ngetik biasa kan nggak bisa, di sini kan nggak ada equation-nya kan. Jadi equation itu bentuknya dalam LaTeX. Mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakan LaTeX. LaTeX ini bukan karet ya, tapi LaTeX ini nama pemrograman sebenarnya. Pemrograman yang sering digunakan oleh orang matematik. Jadi ini misalnya rumus nih, rumus saja nih. Fx
Nah, tampilannya seperti ini. Spasi di sini nggak akan berfungsi, Pak Ibu. Jadi saya ketik spasi, di sini di previewnya nggak akan ada pengaruhnya nih. Saya tekan Z ya. Meskipun spasinya panjang, di sini nggak akan ada pengaruh kalau di LaTeX. Jadi kalau spasi itu pakai garis miring titik koma. Nah, kebalik garis miringnya kebalik. Backslash titik koma sama dengan. Nah, itu baru kelihatan spasinya. Jadi kalau backslash titik komanya 1, ya berarti spasinya 1 spasi. Meskipun saya kasih spasi manual, nih sama dengannya nggak akan berubah. Kecuali kalau saya tambahkan backslash titik koma, nah dia terus. Jadi udah banyak nih. Semakin banyak spasi, backslash titik komanya juga semakin banyak. Nah, tapi kita nggak banyak-banyak. Fx sama dengan, malah ini nggak usah pakai spasi juga nggak apa-apa sih sebenarnya, rumus. Karena tampilannya akan beda. Kemudian A ditambah B. Atau kalau enggak, yang lebih cepat malah enak nih. Lebih cepat. Tadi kan rumus yang terbatas tadi kan pakai rumus G tadi ya. Nah, ini coba saya lihat. Nah, ini rumus G nih. Rumus G. Jadi kita tinggal tambahkan G aja di sini sih sebenarnya. Udah otomatis jadi itu. Cuman bentuknya seperti ini. Fx sin 0 x plus, sini 0 ya. 0 malah nggak ada kurvanya di sini. Kurvanya berupa garis. Sini jangan 0. Nah, 1 aja. Fx sama dengan 1 sin, nah ini sebenarnya sin x plus 129. Dalam rentang min 2pi kurang dari x kurang dari 2pi. Ini kurvanya. Nah, ini kembali lagi ke soal, Bapak Ibu. Ada yang mau nyoba, silakan. Maaf Pak, mau bertanya. Gimana Bu? Yang rentang tadi bisa langsung dituliskan di rumus itu ya Pak? Bisa, berarti pakai if, buka kurung, nah gitu Bu. Bisa langsung di rumus juga bisa. Oh, pakai yang tadi seperti Bapak itu apa tadi ya? Nah, ayo. Ada tanda kurung itu ya Pak, bisa ya? Iya, bisa. Di modul ada Bu, di modul. Mungkin kalau mau dilihat di modul, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Udah, bisa Bapak Ibu? Atau saya coba langsung aja. Tadi kurvanya seperti apa? Nih, langsung aja ya, saya coba ya. Misalnya Hx sama dengan, pakai F berarti. If, langsung aja juga bisa. If, batasnya kan 0 sampai 2pi, berarti 0 kurang dari X, kurang dari 2pi. Inputnya tertutup aja, Pak. Oke. Kenapa, Pak? Enggak, tadi input tertutup. Ya, udah enggak, Pak. Oh, udah, oke. Ya. X 0 kurang dari X kurang dari 2pi, koma. Nah, jadi penandanya koma. Rumusnya apa? Rumusnya Mbak Ibu bisa
tinggal menuliskan H, tapi H-nya kan belum terdefinisi tadi. Jadi atau Bapak Ibu bisa menuliskan rumusnya langsung, berarti A dikali cos buka kurung X ditambah alfa. Kita lihat jadinya kayak apa sih ini jadinya. Kita. Oh, ini ya, warna hijau berupa garis. Kalau alfanya. Tadi apa? A. Oh, A-nya 0. A-nya jangan 0, A-nya 1. Harus saya tuliskan dulu rumusnya biar terlihat. Tadi H ya. Nah, ini rumusnya. Jadi cos X plus 117. Kalau A-nya 2, dia tambah ke atas. Nah, lihat batasnya nih dari kiri. Paling kiri itu 0, paling kanan itu 2pi. Nah, di sini juga bisa kita lihat titik potong terhadap sebuah X ada 2 titik. Boleh sampel. Kenapa, Pak? Nah, seperti ini kira-kira. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan ke materi kedua? Jadi untuk menuliskan soal atau rumus yang diminta itu kita tinggal ketik di bagian input itu ya Pak ya? Iya, benar Bu. Jadi tinggal di bagian input. Sebenarnya input. Ibu tinggal mengetikkan rumus di sini aja bisa muncul apa? Nggak harus trigonometri karena kebetulan materi kita trigonometri. Input apa aja bisa di sini. Yang masih matematik ya bukan apa aja yang lain. Jadi yang berkaitan dengan persamaan matematik bisa ditulis di sini. Nah, silakan dicoba sendiri. Atau misalkan 2 pangkat X itu kayak apa kurvanya, Bapak Ibu? Ingat nggak? Tahu nggak kurvanya 2 pangkat X? Eksponen ya? Iya, eksponen. Kan kadang-kadang siswa itu susah bayangkan. Kalau X pangkat 2 bisa, dia berupa parabola kan. Nah, kalau 2 pangkat X, jadi tinggal ketik aja. Standarnya kan Y sama dengan 2 pangkatnya pakai ini. Nah, X. Seperti itu. Nih. Kok hilang? Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini kurvanya. Integral bisa nggak? Nah, bisa. Nanti Bu Leni yang bahas itu integral. Itu pakai enter Pak atau dia akan muncul sendiri? Pakai enter Bu. Jadi setelah Ibu selesai mengetikkan rumus, jadi misalkan Y sama dengan X pangkat 2. Nah, tadi kan 2 pangkat X. Kalau X pangkat 2, setelah selesai baru tekan enter. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu susah menemukan titik potong antara 2 kurva menggunakan secara aljabar. Secara aljabar itu yang mensubstitusi satu-satu seperti itu ya. Ibu bisa gambar dulu nih kalau yang bikin soal lebih enak nih sebenarnya. Gambar dulu di sini di GeoGebra, kemudian tentukan titik potongnya. Nah, ini sudah ada kurvanya ya, sudah ada 2 kurva yang numpuk. Kemudian tentukan titik potongnya, intersect, klik kurva pertama, klik kurva kedua. Masih proses. Nah, muncul nih titik potongnya, Bapak Ibu. Muncul. Nilainya berapa? Nah, untuk munculkan nilainya atau titik koordinatnya gampang sebenarnya. Ada beberapa cara. Ini salah satu cara. Jadi, klik kanan, kemudian di object properties, di show label. Nah, tinggal pilih name and value juga boleh, atau value juga bisa, salah satu aja. Nah, ini.
Cuman sayangnya bentuknya dalam desimal ya Pak Ibu ya, bukan dalam bentuk akar-akar. Seperti itu. Berarti ini 0, berapa tuh? X-nya min 0,77 dan Y-nya 0,59. Atau bisa juga dilihat di bagian tampilan aljabarnya. Nah, di sini view algebra atau Ctrl Shift A tombol cepatnya. Tinggal klik aja di sini titiknya. Ini misalnya nggak ada ya. Ini misalnya belum tampil value-nya. Kita klik di sini, tuk. Nah, lihat nih. Yang warnanya agak beda. Oh, ini berarti ini. Titik potongnya koordinatnya min 0,77. X1-nya ini, X2-nya berapa X2-nya? Nah, X2-nya 2. Seperti itu kira-kira, Bu. Mempermudah. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya bisa melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Untuk file GeoGebra yang asli udah saya share di link yang sudah di-share tadi. Jadi di link yang share itu materi GeoGebra, modul, dan file GGB-nya. Jadi Pak Ibu bisa buka sendiri nanti di rumah. Oh, ini udah di rumah ya, lupa saya. Jadi bisa buka sendiri di komputer masing-masing. Di komputer masing-masing bisa dipelajari lagi di situ. Oke. Ini mau istirahat dulu, Pak Ibu, mau minum dulu silakan, sambil minum, sambil ngopi boleh. Sambil setrika mungkin ibu-ibu silakan. Boleh juga. Nah, materi selanjutnya itu apa ini ya? Sudut berelasi ya, sudut berelasi. Tentang sudut berelasi. Saya buka file baru dulu. Maaf Pak, mau tanya lagi. Iya, silakan Bu. Kalau yang di GeoGebra versi 6.0 itu sama nggak ya Pak ya? Saya pakainya yang 6.0. Sama Bu, sebenarnya sama, cuman tampilannya itu agak beda dikit kan. Jadi sebenarnya intinya sama. Kalau di 6 itu kan toolnya kalau nggak salah, toolnya tetap di atas, aljabranya tetap di kiri, cuman agak beda dikit, tampilannya aja beda, tapi fungsinya semuanya sama. Kalau saya nggak begitu, karena saya dari dulu udah menggunakan GeoGebra 5, jadi kalau pakai GeoGebra 6 itu agak apa ya, agak beda dikit, agak kagok gitu loh maksudnya. Jadi agak bingung juga kalau menggunakan 6. Bukan yang if itu Pak. Yang itu saya belum nemu tuh di mana tuh. Nah, coba Ibu share screen deh. Yang ditanyakan apa biar kita lihat bareng-bareng. Iya, sebentar. Mana ya? Bisa share screen, Bu? Sebentar lagi nyari. Lagi cari yang kebanyakan layar yang dibuka sebentar. Iya. Saya sambil minum dulu. Yang mana ya? Bapak, kalau yang dikasih di Google Drive ada 3 aktivitas, bentuknya GeoGebra juga, tapi dibuka kosong semua emang gitu ya, Pak ya? Hah? Kosong? Masa sih kosong? Sebentar, saya cek.
Bapak Ibu yang lain udah nyoba belum buka file yang di-sharing? Kalau di saya Sudah, Pak. Sudah. Saya ada sih. ada kok, Bu. Mungkin Ada berarti. Open with nggak ya? Mungkin belum ini kali, belum selesai downloadnya kali. Apa gimana ya? iya, mungkin bisa jadi. Bukanya pakai aplikasi kali, Pak ya? Iya, pakai aplikasi, Pak. Pakai aplikasi. Jadi open with gitu ya? Ya, pakai itu juga bisa. Tapi kalau udah otomatis biasanya langsung kebuka Google, terbuka GGBRA-nya langsung terbuka sih. Sebentar ya Pak Ibu ya, ada tamu sebentar. Ya, makasih Mas ya. Ya, gimana Bu? Ini Bu siapa nih? Siapa ini yang share screen? Saya ya, Pak. Gimana itu Bu? Apa yang mau ditanyakan tadi? Saya mau masukkan yang tadi seperti Bapak itu fx sama dengan apa? Misalkan contoh A plus B sinus apa gitu. Itu saya di Oh mana? ya, ini slidernya nih masih belum semuanya ada Bu ya? Tadi ada A, B, C sama alfa Bu. Oh gitu, iya belum. Atau yang seadanya dulu aja, seadanya Ya, dulu misalkan aja. saya mau masukkan itu gimana tuh? Misalnya mau masukkan rumus apa dulu Bu? Rumusnya dulu tentukan. Atau yang bisa berkaitan dengan ini persamaan garis kali ya, persamaan garis aja deh biar gampang. Ya, bisa. Jadi Ibu nuliskan di kolom inputnya, mana kolom inputnya di komen. Di mana tuh Pak? Saya juga nyari. Paling bawah biasanya, ada nggak di paling bawah? Input. Di bawah mana ya? Ini di samping kiri. Di samping kiri. Oh iya, samping kiri itu Bu. Yang ada tanda plusnya itu. Yang Paling ada kiri, paling kiri. Di bawahnya B, slider B. Paling kiri. Di bawahnya B. Kiri lagi Bu. Di Kiri luar, lagi. di luar kotak. Ini ya Pak? Ya. Iya betul. Jadi saya masukkan yang di expression Pak? Iya. Oh Atau iya. Ibu langsung ketikkan aja di situ juga bisa Bu. Oh Ketikkan, gitu. ya, coba. Nah di situ, ya langsung ketik aja tuh. Fx. Gitu Pak? Ya misalnya Ibu nulis. Misalkan 2A. Jangan, karena kan mau. Oh ya boleh deh. Atau AX tambah B gitu aja coba. AX tambah B. X. Tambah B. B. Misalkan. Ya. Oh iya. Nah, udah itu muncul. Coba slidernya diubah Bu. Geser ke kanan ke kiri. Oh iya. Berubah nggak garisnya? Iya. Nah seperti itu kira-kira. Oh, iya. Nah, kalau mau menampilkan teks tadi, jadi Ibu tinggal pilih teks. Di sini berarti ya? Iya, di situ Bu, benar. Pilih teks. Kemudian? Klik aja sembarang di situ. Nah, di situ iya. ya, di situ. Tuliskan apa rumusnya fx. Atau langsung aja. Ini kan fx-nya kan udah terdefinisi tuh, Ibu tinggal tulis persamaan garis sama dengan itu aja coba. Persamaan garis sama dengan titik 2 ya, bukan sama dengan sebenarnya ya. Kalau sama dengan nanti. Iya. Nah, F itu coba Ibu klik di advance deh. Bawahnya itu, bawahnya. Advanced. Nah, situ. Di situ, nah coba klik yang alfa, beta, gamma coba. Ada nggak di situ? Oh, bukan sebelah kirinya coba, Bu. Ini. Ya. Nah, itu ada tuh F nih, ada tulisan F, Bu. Oh iya. Tinggal klik. Oh iya. Terus Oke. Oke aja. Ya, oke aja. F itu udah persamaan garis itu nanti. Oh iya. Nah, 0,8x. Oh, fx-nya belum ya? Fx-nya belum. Klik kiri 2 kali aja untuk edit. Emang kenapa? Itu lagi Bukan, Bu. Di cancel dulu. Mati. Itu bikin teks baru. Lagi webinar ya.
Tapi lu, Ibu klik panahnya dulu nih, panah. Panah mana Pak? Ini nih Bu, di sini nih. Nih, yang saya lingkari nih. Kiri atas. Oh iya. Kiri atas. Mm-mm. Kemudian klik persamaan teksnya itu 2 kali. Oh jadi untuk mengedit ya Pak? Iya. Assalamualaikum, makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu Pak, kalau bisa dikasih langkah-langkah prosedur tadi, tak membuka itu tadi. Di downloadnya ada Pak? Ada Pak. Di modul itu sudah saya tampilkan Pak, tempat downloadnya di mana ya. Oke. Kalau lengkap sih enggak Pak, cuman ya ada lah gitu. Ya. Soalnya kalau Iya, Pak. ya yang kita gunakan ada di situ. Oh iya. Itu sebelum Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Pak. Sebelum F itu Ibu tambahkan aja fx sama dengan gitu. Ya, situ. Atau Ibu hapus dulu aja deh yang F-nya. Sebelum itu. Hapus saja dulu. Di sini? Nah, itu hapus saja dulu biar nggak bingung. Sini? Iya. F, X gini Pak. Belum terlihat, Bu. Sebentar, masih loading kayaknya deh. Ya, betul. Sama dengan? Ini langsung sama dengan? Kok hilang ya, Bu? Mana sinyal nih? Sinyal tak ada sinyal. Jadi sebelum huruf F tadi, Ibu tambahkan fx sama dengan, nah itu aja sebenarnya sih. Nanti akan muncul fx sama dengan, nah kemudian dibuka di advance-nya. Bukan Bu, yang sebelah kiri, sebelah kanannya. Oh. Yang gambar lingkaran itu. Ya, salah lagi. Nah, ini aja nih tambahkan. Ini aja tambahkan di sebelumnya F ya, itu ya, Pak? Iya, benar, memang gitu. Seperti ini. Sama dengannya? Ini, seperti ini? Ya, oke, udah benar. Oh, ini aja. Ya. Nah, seperti itu. Kalau Ibu ubah huruf A dan B-nya diubah-ubah, itu juga akan ikut berubah. Kok masih begini? Ya. Oke. Ya, nah. cukup Pak. Ya, cukup ya. Nanti. Ya, cukup. Ya, oke. Yang lainnya bisa ngikutin kan Bapak Ibu? Pak, satu lagi tadi. Iya Pak. Belajar. Tadi yang ketika Bapak mengetik di input itu kan kita ada interval dari 0 sampai 300 sampai 2pi kan? Ada kata if, itu harus ya Pak ya? If. Ya, itu kalau kita ingin membatasi grafiknya aja Bu. Jadi kalau kita ingin membatasi grafik, kalau seandainya tidak pakai if, langsung pakai rumus sim tadi ya, kurvanya akan ke kiri dan ke kanannya terbatas. Nah, tadi pakai fungsi if itu kan membatasi aja. Membatasi kurva dalam rentang tertentu aja. Jadi saya ingin kurva itu atau kurva sinus itu dari 0 sampai 2pi misalnya ya. Berarti yang akan digambar dalam grafik itu hanya 0 sampai 2pi. If sebelum fungsinya Pak ya? Kenapa Pak? If sebelum fungsinya, penulisan if. Iya, if sebelum fungsi. Sebentar, gimana Pak maksudnya Pak? Yang maksudnya itu kata if-nya itu sebelum, jadi if, fx, begitu Pak?
Oh, formatnya seperti ini Pak, formatnya. Sebentar, saya share dulu. Kalau seandainya Bapak Ibu yang biasa pakai script juga bisa sih sebenarnya, pakai script juga bisa. Nah, jadi saya akan nih secara langsung aja ya. Jadi saya nggak gambar ininya, fungsinya. Jadi gini, misalnya saya definisikan dulu tuh suatu kurva trigonometri, misalnya sinus X atau cosinus saja. Jadi pakai fungsi, misalnya Gx. Nah, jadi yang akan saya gambar itu adalah fungsi Gx. Kemudian kurva cosnya, kurva cosinusnya. Sebentar kok tertutup ya? Kenapa Pak? Tertutup panel ini apa ya? Oh, tertutup panel. Iya ini. Bentar, kalau gitu inputnya saya pindah ke atas dulu deh, biar gak bingung. Bisa nggak? Iya. Oh, nggak bisa digeser. Ini aja. Bentar, Pak. Seperti ini kelihatan, Pak, di tengah nggak? Oh iya, kelihatan. Nah, Gx sama dengan if kondisinya. Nah, ini kan formatnya kan nih. Formatnya saya tampilkan dulu. If. Kok hilang lagi? Nah, nih. Jadi kondisinya ada if, buka kurung, kondisi, kemudian apa yang akan dilakukan. Then, itu ya maksudnya ya. Saya pakai yang atas ini. Jadi, if, buka kurung, kondisinya apa? Kondisinya, grafiknya itu dari 0 kurang dari X kurang dari 2pi. Nah, koma, kemudian berdasarkan kondisi itu apa yang akan saya tampilkan? Misalnya rumus cosinus. Cos X. Nah, seperti itu. Tuh, lihat tampilannya, lalu kita enter dulu deh biar kelihatan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi yang akan ditampilkan tuh cosnya itu dari 0 sampai 2pi. Nah, di sini 0-nya kelihatan, tapi 2pi-nya nggak akan kelihatan di sini karena kita masih pakai sumbu X-nya pakai bilangan ya, bilangan bulat di situ supaya terlihat sudutnya. Saya pakai pi aja biar udah. Nah, di sini akan kelihatan 0 sampai 2pi. Seperti itu Pak kira-kira kalau pakai fungsi if. Terima kasih Pak ya. Ya. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan tadi sudut berelasi. Jadi sudut berelasi itu sudut yang diajarkan ke siswa SMA itu yang ada di berbagai kuadran, Pak Ibu. Mungkin untuk mengingat kembali kan, kalau kuadran 1 semua trigonometri bernilai positif. Kuadran 2 hanya apa kalau kuadran 2? Hanya sin dan kebalikannya sin. Apa kosekan. Kosekan. Kemudian kuadran 3 tangen dan kotangen gitu ya. Kuadran 4 cos dan sekan. Itu yang bernilai positif. Nah, di sini kita akan mencoba membuat sebuah media pembelajaran yang menampilkan kurva-kurva yang menampilkan sudut dalam perbandingan itu sebenarnya ya. Baik di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Saya hanya memberikan contoh nanti di kuadran 2, Bapak Ibu. Di kuadran 2. Nanti kuadran 3 dan 4 silakan dicoba sendiri. Nah, nanti saya kasih contoh yang kuadran 1 dan kuadran 2, bukan kuadran 2 aja, 1 dan 2. Oke.
Nah, share screen. Nah, seperti ini. Tampil semua Bapak Ibu di layar masing-masing. Iya. Oke. Pertama, saya akan membuat sebuah lingkaran dulu Bapak Ibu dengan pusatnya 0,0 biar mudah ya, di pusatnya 0,0. Bisa aja saya membuat titik di sini, titik ini menggunakan poin gitu ya, titik. Pusatnya di sini. Pas di 0,0 ya. Pastikan ini nggak bisa bergerak-gerak Pak Ibu. Karena kalau digeser-geser dia akan berubah lagi. Nanti nilainya nilainya akan ikut berubah nanti kalau digeser. Nah, di sini sudah ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah titik pusat saya tentukan, saya akan membuat lingkaran. Lingkaran itu toolnya di sini Bapak Ibu. Ini terlihat di layar masing-masing. Nih. Nah, kalau pilihan paling atas itu adalah membuat lingkaran melalui 2 titik. Jadi ada titik tengah dan titik pada lingkaran. Kemudian ada yang di bawahnya ada membuat lingkaran dengan titik pusat dan jari-jari tertentu. Nah, saya membuat yang ini aja nih dengan jari-jari tertentu aja. Misalnya caranya adalah tinggal klik titik pusatnya tadi yang 0,0. Nah, kemudian Bapak Ibu input jari-jarinya mau berapa. Nah, misalnya jari-jarinya mau 5 lah, misalnya 5. Ini terserah Bapak Ibu ya. Boleh 5, boleh 6, boleh 100 juga boleh. Tapi kan nggak kelihatan di lingkarannya. Ini kira-kira yang terlihat aja nih, 5. Nah, seperti ini kira-kira. Untuk geser-gesernya tinggal geser ke atas saja, tinggal klik panah dulu. Jangan lupa klik panah. Nanti kalau lupa nanti membuat lingkaran lagi. Klik panah, lalu geser. Ke atas, ke bawah, kanan, ke kiri. Nah. Langkah selanjutnya adalah membuat titik potong antara lingkaran dengan sumbu-sumbu koordinat. Jadi titik potongnya tadi sama posisinya di sini ya, bukan titik ini ya, tapi pilih yang intersect. Perpotongan antara 2 objek itu. Klik aja di situ. Kemudian cara membuatnya adalah klik lingkaran. Kemudian klik sumbu-sumbunya. Nah, kalau perpotongan dengan sumbu Y, berarti lingkaran dengan sumbu Y diklik. Satu-satu ngekliknya ya, nggak bisa barengan. Satu-satu klik lingkaran dulu, baru klik sumbu Y. Ya, lalu sumbu X, klik lingkaran, klik sumbu X. Nah, ini titik potongnya terlihat nih, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian saya buat sebuah titik sembarang Pak Ibu pada lingkaran. Ini saya akan menentukan sudutnya sebenarnya, sudut. Menentukan sudut. Oh sorry, jangan titik sembarang. Kita membuat sudut dulu. Pakai slider Pak Ibu. Pakai slider. Nah, slider. Kita buat slidernya. Slider itu untuk sudut ya, untuk sudut ya. Klik sembarang, berarti kalau untuk sudut pilih angle. Pilih angle. Kemudian namanya terserah mau pakai alfa, beta, gamma, theta, dan seterusnya. Nah, karena kebiasaan kita ngajar ke siswa itu menggunakan misalnya 90 plus alfa, 180 min alfa, itu kan alfa yang sering digunakan. Kalau kita mau menggunakan alfa itu sebagai sudut relasi tadi, jadi kita jangan pakai alfa lagi, Bapak Ibu. Iya. Nanti alfanya itu kan dari perhitungan sebenarnya ya, 90 plus alfa. Nah, nanti aja deh saya jelasin.
Kenapa kok nggak pakai alfa? Ini kita pakai nama yang lain aja dulu, biar gak bingung. Pakai nama yang lain. Bisa beta, bisa gamma, terserah. Biar agak beda dikit, bisa pakai gamma deh. Nah, pakai gamma. Sudutnya pakai gamma. Bentar ya, Ibu. Pakai gamma. Nah, sudutnya itu rentangnya dari min 360 derajat sampai 360 derajat biar satu putaran. Satu putaran mah dari 0 ya. Maaf. Dari 0 sampai 360 derajat satu putaran. Increment-nya ya dibikin aja 15 derajat supaya nggak satu-satu, nanti satu putaran kan lama. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Membuat slider? Tidak, Pak. Belum. Nah, oke, saya lanjutkan. Selain menggunakan slider, Bapak Ibu juga bisa menggunakan input box. Jadi kalau seandainya tidak mau menggunakan slider ini untuk geser-geser gitu ya, Bapak Ibu juga bisa menggunakan input box. Jadi input box itu kita ketikkan nama sudutnya. Input box. Nah, yang di sini paling bawah Bapak Ibu. Input box. Bapak Ibu klik, kemudian klik aja sembarang di sini. Nah, muncul input box seperti ini. Captionnya apa? Mau kasih keterangan apa? Misalnya, masukkan sudut. Titik 2. Masukkan sudut. Nah, mau berapa derajat itu kan? Nah, di sini ada link objek. Jadi kalau seandainya sudut itu berkaitan dengan objek tertentu ya ditambahkan, kalau nggak ada ya nggak usah. Tapi kalau nggak ada hubungan tentu ya nggak akan ada fungsinya nanti captionnya ini. Nah, kita tambahkan dengan gamma ya, dengan gamma. Ada macam-macam sebenarnya. Ini ada gamma nih. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau menggunakan, jadi gini, kalau Bapak Ibu menggunakan shader, dia akan naiknya seperti ini ya, per 15 derajat. Kalau seandainya Bapak Ibu nanti pakai input box seperti ini, jadi bisa masukkan aja nilainya, misalnya mau nilai 120. Nah, nanti sudut gamanya langsung 120. Saya mau masukkan sudut 60 derajat. Nah, 60 derajat. Seperti itu. Menampilkannya input box gimana, Pak? Kenapa, Pak? Menampilkan input box. Nah, untuk input box ini saya hapus dulu ya, biar bareng-bareng kita. Saya ulangi lagi. Di sini, Pak. Di sini, klik kanan. Nah, ini nanti, tadi kan slider nih. Awalnya kan kayak gini nih. Nah, Bapak arahkan ke kanan bawah di sini. Ada panah kecil nanti warna merah itu. Nah, tinggal klik. Nanti input box-nya di paling bawah. Oke. Ya. Sudah ketemu, Pak? Nah, masukkan, kemudian saya taruh di sini tadi, masukkan sudut. Terserah mau Bapak mau pakai kata-kata apa, silakan. Asal masih berkaitan. Kemudian objeknya pilih yang ini. Yang gamma ya, gamma. Lalu klik OK. Nah, ini kalau mau dipindah, defaultnya kalau mau dipindah nggak bisa nih. Nah, tapi kalau mau ingin pindah, misalnya saya nggak mau letaknya di sini, tinggal klik kanan, klik kanan, kemudian absolute position-nya dinonaktifkan dulu. Nah, baru bisa digeser. Fix object ya, baru bisa digeser. Klik kanan, kemudian fix object lagi biar gak ikut pindah-pindah, sama absolutnya juga ya. Kalau absolut tuh kalau ini digeser ya gak ikut geser. Sampai ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya akan membuat sudutnya nih, sudut alfanya, Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya,
jangan pakai angle yang atas. Kalau angle atas nih membuat sudutnya di antara 3 titik. 3 titik. Ya, kalau saya pakai ini nih, saya pakai ini ya. Pakai ini dia harus 3 titik seperti ini. Sini misalnya atau ke sini. Cuman nilai sudutnya nggak akan berubah-ubah. Padahal saya akan menampilkan nilai sudut yang berubah-ubah sesuai dengan slider yang di sini atau input yang di sini. Jadi kalau slidernya saya isi 120 derajat, nanti sudutnya akan ikut jadi 120 derajat. Jadi untuk keperluan itu, maka tool yang digunakan adalah yang ini, angle with given size. Jadi sudut dengan sudut, membuat apa tadi ya? Sudut dengan nilai yang diberikan ya, size yang diberikan. Nah, jadi caranya klik dulu di sini, klik dulu udah klik. Ingat yang nomor 2 bukan yang paling atas. Ini yang ada gambar sudut tapi terputus. Nah, ini jangan sampai salah. Nah, kemudian kliknya dari sumbu X titik potong lingkaran paling kanan, klik dengan titik pusat. Ingat urutannya jangan berubah. Kalau urutannya beda dari pusat ke kanan nanti akan beda sudutnya. Dari titik potong lingkaran dengan sumbu X yang paling kanan dengan titik pusat 0,0. Nah, di sini. Lalu akan muncul angle with given size. Angle-nya jangan diisi 45 derajat. Nah, diisinya dengan lambang sudut yang tadi. Nah, di sini kan pakai gamma nih, berarti kita harus pakai gamma juga. Yang ini gamma ya. Lalu pilihannya counterclockwise dan clockwise. Kira-kira pilih yang mana Bapak Ibu? Counterclockwise itu berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Kalau clockwise berarti searah dengan arah putaran jarum jam. Kalau counter, Pak. Nah, Counterclockwise, Pak. Pakai counter. Pak Tito ya tadi ya? Iya, Pak. Oke. Counter. Nah, akan tampak di sini, Pak. Titiknya. Jadi kita tinggal membuat garis saja dari titik pusat ke titik yang baru tadi menggunakan segmen. Nah, kalau ya Pak, silakan Pak. katakanlah kita Suaranya kecil Pak, maaf Pak, keputus. Halo. Gambar titik. Jadi kita input saja titiknya seperti ini. Bagaimana Pak? Maaf Pak, suaranya kecil. Pak Fatir ya? Gimana Pak? Gimana Pak? Latihan mau ini gambar titik bagaimana? Saya lupa ya. Langsung aja di ini menggunakan tool yang ada di kiri itu. Oh yang A. Jadi gambar titik ini ya. Ya kita tambah gambar. Ini untuk apa nih? Untuk transformasi ya? Transformasi geometri ya betul. Gambar titik sini ya titiknya. Halo Pak. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Oke. Titiknya. Nah, kemudian mau apa misalnya transformasi ya? Oke, saya lanjutkan sekarang. Jadi titik ini nggak bisa diubah secara manual ya? Terus kita coba di atas ini. Sebentar, ini siapa yang ngomong? Refleksi ya. Di mute aja Pak. Ya di mute aja. Oleh host kan bisa. Iya bisa. Tinggal nyari namanya siapa tadi? Oh, udah di. Nah itu untuk refleksi. Atau untuk transformasi yang lain. Admin mungkin bisa otomatis mute kali ya. Iya bisa adminnya, cuman dicari dulu namanya kan banyak ini. Oke udah ya.
Oke, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, di sini nggak bisa digerak-gerakan ya, gerak-gerakannya nggak bisa. Nanti karena itu bergerak otomatis berdasarkan sudut gamanya ini. Nah, akan balik lagi ke situ, ya. Oke, sampai sini ada ditanyakan nggak sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu? Maaf Pak, saya mau tanya. Gimana, Bu? Ini Bapak kan dari titik pusat ke titik ini kan ada garisnya, itu dibuat garis sendiri atau gimana Pak? Yang dari mana? Titik pusat ke sini? Nah, yang ya ini, itu. Bu, yang ini maksudnya. Iya, tadi saya bikin sendiri. Saya bikin sendiri. Dan menggunakan ini. Atau biar lebih biar tampilannya lebih manis gitu ya, biar tampilan lebih manis, saya bisa menggunakan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Jadi yang sama segitiga siku-siku itu seperti ini. Pertama, Bapak Ibu buat garis tegak lurus dulu menggunakan tools ini ya, perpendicular line. Jadi ini membuat garis tegak lurus terhadap dari sebuah titik dengan sebuah garis. Jadi saya akan membuat garis tegak lurus dari titik yang baru ini yang pada lingkaran yang baru dengan sumbu X. Jadi klik aja titik yang baru tadi dengan sumbu X. Nah, kemudian saya tentukan titik potongnya. Nah, jadi ada 3 titik ya, Bapak Ibu. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjutkan. Halo, kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Iya, kedengaran Pak. Ya, oke. Ini saya sembunyikan dulu nih garis yang ini nih, saya sembunyikan. Caranya adalah klik kanan pada garis, ini klik kanan pada garis tegak ini. Kemudian objeknya saya klik. Nah, hilang. Kemudian saya buat poligon atau garis, bidang datar ini. Jadi dari 3 titik, terserah dari titik mana aja, saya buat seperti ini. Nah, ini ya. Segi datar, nah segitiga ini kalau saya geser-geser, dia akan mengikuti sudut yang gamma tadi. Nah. Kemudian titik tinggi garis tingginya ini saya buat putus-putus, Bapak Ibu, karena ini kan tidak kita perlukan sebenarnya. Ini kan garis proyeksi sebenarnya kan. Saya buat garis putus-putus, saya klik dulu, kemudian pilih supaya putus-putus ya, pilih di sini nih ada stylenya, putus-putusnya terserah mau pilih yang mana, saya pilih yang di sini. Yang bawah juga sama. Yang ini saya pakai putus-putus. Dari segini kalau mau ditebalkan boleh, kalau mau ditebalkan misalnya agak tebal dikit, nah, biar kelihatan beda, ya. Sampai ini. Nah, kemudian saya akan memunculkan besar sudut sekarang, besar sudutnya. Bukan besar trigonometrinya ya, trigonometri. Caranya adalah kita tentukan dulu nilai dari sin alfa, sin beta, cos alfa, dan tangen alfa. Biar mempermudah, Bapak Ibu tampilkan dulu view aljabarnya ya, untuk mempermudah, biar bisa melihat link-linknya yang mana nanti. Di sini ada view, kemudian pilih algebra. Nah, kalau bisa diklasifikasi berdasarkan objeknya. Bapak Ibu kalau klasifikasi sudah objek, pilih di sini sort object by object type. Nah, ini akan diklasifikasi berdasarkan jenisnya, ada sudut, konik,
input box, dan seterusnya. Nah, pertama, sekarang saya akan memunculkan sinus. Ini saya geser dulu nih biar enggak. Biar terlihat. Bapak boleh diulang nggak Pak yang tadi mengklasifikasi yang itu? Yang ini, yang algebra ini Bu ya? Tadi kan awalnya itu nggak ada ininya ya. Awalnya kan seperti ini ya, Bapak Ibu? Iya. Nah, kemudian pilih ini nih, sort object by. Pilih yang object type. Terima kasih, Pak. Biar terlihat jenisnya yang mana. Kemudian saya lanjutkan. Nah, nih, saya akan memunculkan nilai sinus sekarang. Kalau seandainya langsung nih ya, kalau langsung, nggak akan bisa Pak Ibu. Kenapa? Misalnya nih, sinus. Saya pakai latex aja biar tampilan lebih bagus. Sinus. Ini harus pakai spasi. Spasi ada di sini nih, spasi kalau bingung. Sinus gamma, sinus gamma. Sama dengan itu ya. Berapa nilai nggak akan tahu. Kenapa? Karena nilai sin gammanya belum ada atau belum kita definisikan di sini, Pak Ibu. Belum kita definisikan, makanya kita tentukan dulu nilai sinnya. Jadi di input box di sini, di komen di sini, Mbak Ibu, di komen, tentukan dulu misalnya sin gamma. Sin gamma sama dengan sin buka kurung. Oke, ini terlihat nggak Bapak Ibu yang di kiri bawah? Tidak Pak. Nggak terlihat Pak. Tertutup panel itu Pak. Tertutup panel. Kalau sekarang terlihat nggak Pak? Nah, terlihat. Iya, terlihat. Nah, di sini ada tulisan sin gamma gitu ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu bisa ganti aja dengan huruf lain, misalnya P sama dengan, atau Q sama dengan, terserah. Kalau saya pakai kata-kata sin gamma, supaya nanti mempermudah kita untuk menuliskan menuliskan di text box-nya, biar nggak lupa. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa aja menggunakan huruf P, huruf Q, atau huruf yang lain, silakan. Simbol yang lain juga boleh, silakan. Asal nanti pada saat input box-nya tidak bingung. Nah, kalau saya menggunakan sin gamma biar sama aja sih sebenarnya. Nah, tuh, sin gammanya nilainya 0,87, muncul di algebranya ya. Begitu pula untuk cos-nya, sama. Misalnya cos gamma sama dengan cos gamma. Ingat, kalau fungsi itu dalam kurung ya. Cos, buka kurung, tutup kurung, seperti itu. Kalau nggak ada dalam kurung, berarti itu dianggap sebagai karakter biasa. Nah, ini kan cos gamma, ini sebagai karakter biasa bacanya. Sama kayak sin tadi. Terakhir adalah tan. Gamma. Ikut geser. Oke. Nah, ini ya. Sekarang saya akan buat text box-nya. Teks. Tadi apa? Sin. Sin gamma sama dengan. Nah, tadi sin gammanya udah ada kan nilainya. Saya pilih sin gamma. Nah, ini. Kalau tadi Bapak Ibu menggunakan lambang sin gammanya itu adalah P, ya berarti ini nulisnya, objeknya pilih yang P. Nah, tadi tujuannya saya kasih tulisan sin gamma itu biar mempermudah aja dalam text box.
Cos gamma juga sama. Mana? Begitu pula untuk tan. Lalu klik OK. Saya perbesar, jadi lebih terlihat. Warnanya saya ubah jadi merah. Seperti ini, Bapak Ibu, kira-kira. Ada pertanyaan? Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kira-kira nggak ada ya? Nah, kalau seandainya sudutnya saya ubah jadi 45, kok 450 ya? 45. Nah, 45. Oh. Dia akan ikut berubah. Sin gamanya dari 0,71, cos gamanya 0,71, tan gamanya sama dengan 1. Saya ubah jadi sudut 30. Nah, kalau seandainya kita tidak membutuhkan slider, ini bisa kita sembunyikan. Bisa kita sembunyikan. Jadi klik kanan, show object. Nah, jadi adanya ini aja nih. Sudut 30 seperti itu. Nah, itu untuk di kuadran 1. Untuk kuadran 2 bagaimana kuadran 2? Nah, kalau di kuadran 2 contoh misalnya sudut 120. Nah, sin gamanya nih. Nah, cuman gini, kalau di sudut sin 120 itu kan kita mau menunjukkan nilai untuk sin 90 plus alfa, gitu ya. 90-nya di sini, 90-nya ini yang di kuadran 1. Kemudian alfanya berapa? Alfanya itu berapa tadi? Kalau 120. 30 ya, 30 derajat. Jadi apa hubungan alfa dengan kuadran 2? Jadi itu yang mau kita tunjukkan. Nah, ini itu text box yang sin gamma, cos gamma, tan gamma ini mau saya hilangkan pada saat sudutnya lebih dari 90 derajat. Caranya adalah klik dulu di text box, kemudian object properties, kemudian klik di advance. Nah, di sini ada pilihan condition to show object. Jadi artinya apa? Objek ini dalam hal ini adalah teks yang ini, teks yang pertama itu akan ditampilkan kapan? Nah, akan ditampilkan pada saat sudut gamanya itu antara 0 sampai 90 derajat. Jadi sama kayak fungsi f tadi ya. Tinggal ditampilkan 0, ingat derajat ya, jadi harus ada derajat. Kalau 0 aja nanti enggak, itu dibacanya sebagai radian. Kurang dari gamma, nah bukan X, tapi gamma, kurang dari 90 derajat. Enter. Nah, dia akan hilang. Kenapa hilang? Karena sudutnya harus 20 derajat. Nah, nanti di sini akan kita tampilkan untuk yang sudut berelasi. Kita tes sekarang. Kita tes. Kalau sudutnya 45 muncul nggak sih? Nah, muncul ya. Untuk sudutnya lebih enak pakai slider nih kayaknya nih. Nah, kalau sudutnya 0 nggak ada, tadi kan 0 kurang dari ya. Nah, dia akan muncul, kalau lebih dia hilang. Oh, ini tadi sampai berapa ya slidernya tadi? Kok banyak sekali? Tadi maunya sampai 360 kan? Oh.
Ini kebanyakan. 360 satu putaran. Oke. Nah, sekarang untuk sudut yang di kuadran 2, sudut di kuadran 2. Udah mau jam 12 ya, Bapak Ibu ya. Di kuadran 2. Jadi di kuadran 2 itu saya kasih contoh satu aja yang sinus saja. Jadi maunya kan mau menampilkan sin 90 plus alfa. Nah, di sini alfanya harus tentukan dulu nilainya Bapak Ibu. Kalau di kuadran 2 itu alfa itu didapatkan dari, nah, saya ketik dulu. Sini ya, terlihat ya, alfa sama dengan gamma dikurangi 90 derajat. 90 derajat. Oke. Sekarang tinggal masukkan untuk yang sinus. Jadi sin gamma sama dengan sin gamanya berapa tadi? Nah, nih 105. Karena foldernya 105. Kemudian sin gamma sama dengan sin 90 derajat ditambah, nah alfanya kan tadi udah dihitung tuh pakai simbol. 90 plus alfa, ya benar alfa. Berapa hasilnya Pak Ibu? Sin gamanya tadi kan sin 105. Nah, sama dengan kita bandingkan sin sama dengan cos cuma nilai cosnya tadi belum saya tentukan ya. Misalnya cos alfa ada di cos S. Tambahkan. Jadi di text box-nya di sini
nilainya berapa ya tadi? Sin gamma sama dengan cos gamma. Kita lihat. Hanya untuk pembuktian aja. Ini kok di sini? Oh, ini harusnya di bawah ya. Kenapa ini jadi di atas sini? Mungkin terlalu banyak line-nya ini kayaknya. Saya bikin sendiri aja. Sin gamma sama dengan cos alpha. Nah, seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi kalau sudutnya berubah, dia akan ikut berubah nilainya. Jadi kalau seandainya nanti kita salah rumus, ini juga angkanya juga akan ikut beda nanti. Akan ikut beda, ya. Jadi ini cos 30 0,87. Atau berapa itu kalau cos 30? Akan setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Oke. Nah, kemudian karena kita akan menampilkan ini teks ini hanya pada kuadran 2 saja. Kuadran 1 kan enggak nih, kuadran 1 kan enggak digunakan karena kan bukan 90 plus. Nah, kalau di kuadran 3 kan harusnya kan 180 plus kan. Nah, berarti sama kayak tadi. Di objek propertiesnya kita tambahkan batas. Kita tambahkan batas. Jadi antara 90 derajat. 90 derajat kurang dari kurang dari 180 derajat. Sama juga untuk yang ini tadi. Nah, oke. Apa nih? Check your input. Sudah masuk tadi. Sudah masuk. Sekarang. Namanya ini langsung ditangani tadi. Pakai gamma Pak, X-nya mungkin. Oh iya, bukan X ya? Iya, harusnya itu pakai gamma, benar. Jadi menyesuaikan dari soal yang awal. Sudut ya? Iya, sudut awalnya. Begitu pula untuk yang di sini. Ini copy dulu aja. Berarti ini berapa tadi? 90 derajat kurang dari gamma kurang dari 180 derajat. Sama untuk yang ini. Ya. Dia akan hilang. Nah, ini untuk yang sin, cos, sama tan silakan dicoba sendiri Pak Ibu. Ini waktunya udah habis ya? Iya, Pak. Ya, oke.
Untuk lengkapnya Bapak Ibu bisa lihat di modul, mungkin untuk di modul bisa dilihat. Kemudian untuk sudut yang lain, ada satu lagi materi yang belum, itu nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri di modul. Cara pembuatannya juga ada di situ. Saya pikir cukup untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA, kan ada nomor saya di grup itu ya. Ada nomor saya di grup WA GeoGebra itu ada nama saya juga. Untuk selanjutnya nanti yang ikut kelasnya Bu Leni jam 1 masuk lagi ya Bapak Ibu ya. Ikut kelasnya Bu Leni. Oke, dari saya udah cukup. Sampai ketemu nanti siang. Nanti siang saya sebagai moderator, bergantian Bu Leni yang menyampaikan materi. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, on kamera semua ya Bapak Ibu. Silakan Sufi di Untuk halaman pertama kita sesi fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu nanti. Terima kasih Bu, Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Leni. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Leni.